Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya baik. Oke, Ibu absen dulu ya. Madinah Rihadatul Ais, Hanifatul Zahra, Siti Indah Lestari, Naila Rizky Ramadhani. Alhamdulillah berangkat semua ya. Nah, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang pembagian sifat wajib dan sifat mustahil serta pengertiannya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pembagian sifat wajib Allah. Nah, kemarin kita kan sudah belajar tentang sifat wajib Allah itu ada 20. Nah, sifat tersebut itu dibagi ada beberapa bagian. Nah, kita akan membahasnya di pagi hari ini. Nah, pembagian sifat wajib Allah. Yang pertama, silakan dilihat PPT-nya atau dibuka buku paketnya ya. Yang pertama yaitu sifat Nafsiyah. Sifat nafsiyah. Nah, apa yang dimaksud dengan sifat nafsiyah? Yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang termasuk ke dalam sifat nafsiyah hanya satu, yaitu wujud. Ada yang masih ingat wujud itu artinya apa? Ada. Maksudnya ada itu gimana? Nah, ada itu maksudnya misalnya kita melaksanakan perintah Allah karena memang Allah itu ada. Nah, sifat nafsiyah itu hanya satu ya, yaitu wujud. Yang kedua, sifat Salbiyah. Sifat salbiyah. Sifat salbiyah yaitu sifat yang menolak segala sifat-sifat yang tidak layak dan tidak patut bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Allah Maha Sempurna dan tidak memiliki kekurangan. Yang termasuk sifat salbiyah yaitu yang pertama Tidak. Yang kedua Allah. Yang ketiga Mukhalafatul hawadisi. Terus yang keempat Qiyamu binafsihi. Yang kelima Wahdaniyah. Ada 5 ya berarti. Nah, yang pertama kidam artinya Terdahulu. Allah yang mendahului dan Allah yang mengakhiri. Yang kedua baqa artinya Berbeda dengan makhluknya. Nah, berbeda dengan makhluknya. Allah memanglah berbeda dengan makhluknya, yaitu berbeda dengan manusia, berbeda dengan hewan ataupun berbeda dengan tumbuhan. Yang keempat
Qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri. Allah itu berdiri sendiri. Nah, yang kelima wahdaniyah artinya Esa. Esa. Allah Maha Esa ya. Yang ketiga bisa dilihat sifat Ma'ani. ma'ani. Nah, apa yang dimaksud dengan sifat ma'ani? Ada yang tahu? Sifat yang ada pada zat Allah yang sesuai dengan Quran Allah. Nah, sifat yang ada pada zat Allah yang sesuai dengan kesempurnaan Allah. Allah itu maha sempurna. Jadi yang termasuk ke dalam sifat ma'ani yaitu apalagi? Kudrat, Kudrat, iradat, iradat, ilmu, ilmu, hayat, sama, sama, basar, basar, halam. alam. Ada berapa berarti? Ada 6. 7. Ada 7 ya. Nah, yang pertama, kudrat artinya Kuasa, kuasa. Allah maha Kuasa. Allah yang menguasai alam semesta di dunia ini. Yang kedua yaitu iradat artinya berkehendak. Allah yang menghendaki semua perbuatan yang kita lakukan di alam semesta. Nah, ilmu mengetahui. Allah maha mengetahui apapun yang kita perbuat di dunia ini ya. Yang keempat hayat, maha hidup, maha hidup. Allah yang maha menghidupkan semua makhluknya. Sama, mendengar, maha mendengar. Jadi Allah apapun yang kita perbuat di dunia ini Allah maha mendengar. Basar artinya melihat, maha melihat. Kalam berfirman, Allah berfirman. Nah, selanjutnya sifat yang keempat maknawiyah, sifat maknawiyah. Nah, apa itu sifat maknawiyah? Bisa dilihat sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah, tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Jadi yang termasuk ke dalam sifat maknawiyah yaitu sifat yang memang ada pada zat Allah, tidak mungkin pada suatu ketika sifat tersebut itu tidak dimiliki oleh Allah. Yang termasuk sifat maknawiyah apa? Qadiran, Qadiran, muridan, ilman, hayan, sami'an, sami'an, basiran, berarti ada berapa? 6. Ada 7. Yang pertama qadiran. Ada yang ingat artinya apa? Maha kuasa, Maha kuasa. Terus muridan artinya berkehendak. Ilma mengetahui, maha mengetahui. Hayat maha hidup, maha hidup. Sami'an mendengar, maha mendengar. Basiron melihat, maha melihat. Mutakaliman berfirman. Allah berfirman. Nah, jadi sifat nafsiyah ada
Satu. Kalau sifat salbiyah ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, kemudian sifat ma'ani ada 7. Terus sifat maknawiyah ada 7. Nah, kalau di jumlah ada berapa? 20. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan tentang sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Nah, mungkin ada yang belum paham atau kurang paham, silakan bisa ditanyakan. Ada yang mau tanya? Ada, silakan. Sifat wajib Allah adalah sifat yang dimiliki Allah, tapi sifat hayat juga dimiliki oleh manusia. Itu bagaimana teksnya? Iya, maksud dari sifat hayat, yaitu artinya hidup. Maksudnya bagaimana ya? Allah itu hidup. Nah, lalu manusia juga hidup. Nah, apa yang dimaksud dengan hidup? Sedangkan sifat wajib Allah yaitu sifat yang dimiliki oleh Allah, tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Nah, maksudnya sifat sifat hayat atau sifat yang dimiliki oleh Allah tidak terbatas. Jika dimiliki oleh makhluknya itu akan terbatas. Maksudnya hayat, Allah itu hidup, jadi Allah tidak akan atau gini ya jelasnya, lebih gampangnya, manusia memang sama-sama hidup, tetapi manusia akan mati, tidak akan kekal. Nah, sedangkan Allah maha hidup dan tidak akan mati. Bedanya itu kalau sifat yang dimiliki oleh Allah itu tidak akan terbatas, sedangkan jika sifat yang dimiliki oleh manusia atau makhluknya itu akan terbatas. Nah, itu yang disebut hayan, yang sifat atau maha hidup, sifat yang juga dimiliki oleh Allah dan juga oleh manusia atau makhluknya ya. Setelah kita mempelajari tentang pengertian sifat wajib, sifat mustahil, pembagiannya, lalu bagaimana orang yang mengimani sifat-sifat Allah? Yaitu orang yang melakukan sesuatu atas perintah Allah, karena Allah itu ada atau wujud. Jadi misalnya kita melakukan sholat. Nah, sholat itu di dalam Al-Quran adalah wajib karena perintah Allah. Nah, sedangkan bagaimana contoh perilaku orang yang tidak mengimani sifat Allah? Ya tadi kebalikannya. Misalnya kalian tahu Allah itu ada, tetapi tidak melakukan sholat atau perintah yang memang kita wajib melakukannya. Nah, jika kalian berarti tidak melakukan sholat, berarti kalian tidak percaya bahwa adanya Allah. Jadi pembagian sifat atau sifat wajib Allah ada 4. Sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Nah, ke-20 sifat wajib Allah dibagi masing-masing ke dalam sifat nafsiyah ada 1, sifat salbiyah ada 5, sifat ma'ani ada 7, sifat maknawiyah ada 7. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan dari pertemuan kedua dari bab 2, yaitu bab
Apa? Sifat Allah. Babnya dong. Sifat Allah dan pembagiannya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas sifat yang terakhir, yaitu sifat, ada yang tahu? Sifat jaiz. Kemarin yang kita sudah membahas sifat wajib, terus sifat mustahil. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sifat jaiz. Nanti kalian setelah pulang, kalian bisa merangkum tentang sifat jaiz, bisa membacanya. Nanti jadi setelah pertemuan yang akan datang, kalian sudah sedikit memahami tentang sifat jaiz. Jadi kalau ibu jelaskan, kalian sudah sedikitnya sudah mengetahui ya. Nah, walaupun di masa pandemi sekarang ini kalian harus tetap semangat untuk belajar. Nah, mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Kita akhiri saja. Kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.